Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furizal, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya dari kelompok median akan menjelaskan tentang statistik. Yang mana kami dari kelompok median telah melakukan pengolahan data, analisis data terhadap sekumpulan data, yang mana data ini kami ambil dari salah satu website. Nah, sebelum kita berurusan dengan data, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya statistik. Nah, statistik yaitu suatu kumpulan metode yang digunakan oleh pengolah data untuk mengolah data, baik itu dalam mendapatkan datanya, cara menganalisis datanya, pengolahan datanya, segala macam, serta menafsir terhadap data. Nah, itu adalah pengertian dari statistik. Kami dari kelompok median telah melakukan pengolahan data terhadap sekumpulan data, yang mana data yang kami ambil yaitu data 100 besar ranking dunia badminton cabang tunggal putri menurut WWF Badminton, yang kami ambil langsung dari websitenya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengolahan data ini, mari kita pahami apa sebenarnya data. Nah, data adalah suatu representasi dari suatu kejadian atau fakta, yang mana nanti data ini akan berubah menjadi informasi. Nah, untuk mengubahnya dalam bentuk informasi ini, kita harus mengolah, kita harus olah data, kita olah, kita proses. Nah, dalam proses pengolahan ini, disitulah kita menggunakan metode-metode dalam statistik. Nah, menjadi sebuah informasi. Nah, di situ kita bisa mencari meannya, rata-ratanya, modusnya, ataupun nilainya sering muncul, kuartil, serta persentil, desil, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan data statistik. Nah, begitulah pengertian dari data. Data ini memiliki jenis-jenisnya, baik itu jenis-jenis berdasarkan apa. Nah, di sini yang pertama yaitu jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu data primer.
Nah, data primer ini data yang langsung kita ambil dari sumbernya. Kita langsung ke sumbernya, baik itu melakukan kuesioner ataupun melakukan wawancara, macam itu adalah data primer, yang mana data tersebut kita peroleh langsung dari sumbernya. Yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh orang lain. Kita cuma menggunakan data tersebut, yang mana orang lain mendapatkan data tersebut dari sumbernya. Kita yang bersangkutan cuma memperolehnya dari orang yang telah memperoleh data tersebut dari sumbernya. Nah, yang ketiga yaitu data tersier. Nah, data tersier di sini adalah data yang kita peroleh dari karya ilmiah, contohnya makalah ataupun jurnal dan segala macamnya. Intinya data yang kita peroleh dari karya ilmiah. Nah, itu adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian ada data yang dibagi berdasarkan waktu memperolehnya. Nah, di sini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu cross section. Cross section yaitu data yang kita peroleh dalam satu waktu. Misalnya kita mengambil data hanya dalam kurun satu waktu. Dan yang kedua adalah data berkala. Nah, data berkala ini adalah data yang kita peroleh bertahap-tahap. Misalnya dengan setiap tahap ini ada interval waktunya. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperolehnya. Dan yang ketiga yaitu jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat kita olah menggunakan operator-operator matematika secara langsung. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak bisa kita olah dengan operator matematika karena dia berupa kategori. Nah, di dalam data kuantitatif yang berupa angka di sini ada skalanya. Yang pertama yaitu skala interval, yang mana interval di sini adalah maksudnya yang malah angka dari data tersebut memang angka sebenarnya, dan angka 0 tidak memiliki nilai mutlak. Misalnya 0 itu bukan berarti nilai yang tidak memiliki nilai, yang mana nilai 0 tersebut bisa berarti memiliki nilai tetapi dia 0. Nah, contohnya dalam suhu nilai 0 di situ adalah memiliki nilai 0 derajat Celcius, itu memiliki nilai, bukan berarti tidak memiliki nilai. Kalau selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio ini adalah angka juga merupakan data sebenarnya, yang mana angka 0 di sini tidak memiliki nilai. Yang contohnya luas. Kalau misalkan luasnya 0 berarti tidak memiliki nilai. Sedangkan tadi interval itu ketika derajat Celciusnya 0, misalkan 0 derajat Celcius, di situ memiliki nilai, cuma dilambangkan sebagai 0 derajat Celcius. Itu untuk data yang kuantitatif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang memiliki dua skala juga. Yang pertama skala nominal dan yang kedua adalah skala ordinal. Skala nominal di sini adalah skala yang mana angka ini hanya sebagai simbol, dan setiap simbol-simbol ini tidak memiliki tingkatan ataupun level. Contohnya, ketika angka 1 disimbolkan dengan laki-laki dan angka 2 disimbolkan dengan perempuan, di sini tidak ada tingkatan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada tingkatan, hanya satu level. Laki-laki, perempuan tidak ada, bisa dibedakan berdasarkan tingkatannya. Sedangkan yang kedua yaitu skala ordinal. Nah, skala ini yang mana angka itu juga merupakan sebuah simbol, tetapi simbol angka tersebut bisa ditingkatkan ataupun dia memiliki jenjang. Contohnya untuk pendidikan SD kita simbolkan dengan angka 1, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 perguruan tinggi misalnya. Nah, di sini bisa diberikan suatu tingkatan. Karena apa? Karena dia memiliki jenjang dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu beda tingkatan, bukan satu tingkatan. Nah, di situ adalah ordinal. Nah, di dalam data
kuantitatif, di sini juga masih ada pembagiannya yang mana kuantitatif di sini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah data kontinu dan data diskrit. Apa sih data kontinu? Data kontinu adalah data yang mana nanti data tersebut tidak ada hentinya, yang mana biasanya data tersebut bernilai koma. Contohnya untuk indeks prestasi mahasiswa, di situ adalah data yang berkoma 3,8. Misalkan untuk mendapatkan nilai tersebut kita harus menambah semua nilainya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Data ini adalah data kontinu. Sedangkan diskrit adalah data yang memang bentuknya bulat, bilangan bulat. Karena apa? Karena dalam data ini tidak mungkin ada koma. Contohnya jumlah dari mahasiswa. Di sini mahasiswa jumlahnya misalnya 20. Tidak akan ditemui mahasiswa jumlahnya 2,3, 2,5 ataupun 50,8 segala macam. Tidak akan ketemu angka berkoma karena jumlah dari mahasiswa ini itu pastilah nilainya bilangan bulat. Nah, ini adalah data diskrit. Itulah pembagian data. Kemudian di sini kami dari kelompok median melakukan pengolahan data ini. Nah, untuk mengolah data ini tadi yang kita jelaskan panjang lebar, di sini kita bisa olah dengan menggunakan formula yang telah ada, rumus segala macam. Ataupun untuk mempermudah pekerjaan kita bisa menggunakan aplikasi ataupun bahasa-bahasa pemrograman. Aplikasi yang bisa kita gunakan itu aplikasi pengolah angka, contohnya Excel, Microsoft Excel, SPSS, MATLAB, dan lain-lainnya. Dan untuk bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan yaitu bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan bahasa pemrograman lainnya, Pascal, segala macam. Di sini kita bisa gunakan bahasa tersebut. Nah, di sini kami dari kelompok median telah melakukan pengolahan data, baik itu menggunakan rumus ataupun bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dan dengan bantuan aplikasi pengolah angka seperti Excel, SPSS. Ya, itu teman-teman bisa lihat di sini di sini kami telah membuat codingan tersebut dengan memasukkan rumus-rumusnya. Nah, data yang kami olah di situ adalah data tunggal. Nah, data tunggal ini kami masukkan ke dalam tabel frekuensi, sehingga nanti ketika diproses tabel frekuensinya, di situ telah menjadi data kelompok. Nah, data tunggal kami olah dan data kelompok kami olah juga. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pengantarnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, saya Irfan Dika. Di sini saya akan membahas sebagian pengolahan data diskrit, yaitu total of turnamen. Pertama yaitu deviasi kuartil. Nah, deviasi kuartil itu merupakan nilai-nilai XI yang ordinatnya membagi seluruh distribusi dalam 4 bagian yang sama, dinamakan nilai-nilai kuartil. Nah, rumus dari deviasi kuartil itu yaitu DK sama dengan kuartil 3 kurang kuartil 1 dibagi 2. Nah, yang kedua yaitu deviasi relatif. Nah, apa deviasi relatif itu? Deviasi relatif merupakan ukuran presisi dihitung dengan membagi deviasi standar untuk serangkaian pengukuran oleh ukuran rata-rata. Nah, berangkat dari sebuah pengalaman dari nilai yang diharapkan. Rumus dari deviasi relatif yaitu P sama dengan 1/X dikali 100. Nah, yang ketiga yaitu variansi. Nah, variansi merupakan
ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Nah, yang keempat yaitu standar deviasi. Standar deviasi merupakan simpangan baku akar kuadrat dari varian. Nah, rumus dari variansi yaitu S kuadrat sama dengan sigma n xi dikurang x pangkat 2 dibagi n kurang 1. Nah, n itu merupakan banyak data, xi itu merupakan mean, dan x dikurang x, yaitu x itu merupakan jumlah nilai tengah. Nah, setelah mengelola data itu, maka kita mendapatkan hasil dari variansinya. Nah, sedangkan standar deviasi itu rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma n x dikurang xi dikurang x kuadrat dibagi n kurang 1. Nah, bedanya dengan dengan variansi tadi, variansi S itu dikuadratkan, sedangkan standar deviasi S itu diakarkan. Nah, sama dengan pengolahan data kontinu menggunakan rumus yang sama. Nah, setelah itu saya akan membahas formula-formula di Microsoft Excel pengolahan data diskrit. Nah, yang pertama yaitu mean. Mean dari data kami yaitu data diskrit yaitu 17,41 dengan cara kita menekan sama dengan average number 1 titik koma, number 2 titik koma, dan seterusnya. Nah, number 1 itu merupakan sel-selnya, sama dengan average, sel itu kita tarik sampai dimana kita akan mengelolanya, terus enter, maka kita akan mendapatkan hasil dari mean atau rata-rata. Nah, yang kedua yaitu median. Nah, median dari data diskrit kami yaitu 18 dengan rumus sama dengan median, kita blok seluruh selnya, maka kita akan mendapatkan mediannya. Nah, yang ketiga yaitu kuartil 1. Kuartil 1 dari data kami yaitu 13. Nah, dengan rumus sama dengan kuartil array titik koma quart. Nah, array itu merupakan sel. Nah, di sel itu kita akan membaginya apabila kan data kami ada 100. Nah, dari data kami itu kuartil satunya itu 25, dan maka sel dari 1 sampai 25 itu ya, maka dicari kuartilnya. Nah, kuart itu posisi di mana dia. Nah, maka akan diproses dan mendapatkan hasilnya 13. Nah, kuartil 3 kami mendapatkan hasilnya 22. Nah, dengan rumus kuartil dalam kurung array titik koma quart. Nah, sama juga dengan kuartil 1, bedanya kuartil 3 itu merupakan kuartil atas, maka di antara sel 75 sampai sel 100. Nah, quart itu kita ambil quart 4 karena dia kuartil atas, maka kita dapat menghasilkan 22. Yang kelima yaitu nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini kami mendapatkan hasilnya yaitu 7. Dengan rumus sama dengan min, kita blok seluruh selnya, maka kita mendapatkan hasilnya. Yang keenam yaitu nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini kami mendapatkan hasilnya yaitu 26. Dengan rumus sama dengan max, blok seluruh selnya, enter, maka mendapatkan hasilnya. Setelah itu standar deviasi. Nah, standar deviasi ini kita bisa juga mencarinya di Microsoft Excel. Dan di sini standar deviasi kami mendapatkan hasil 5,03542. Nah, dengan rumus sama dengan stdef, kita blok seluruh selnya dan akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu modus. Modus ini merupakan angka yang sering muncul atau data yang sering muncul. Nah, di sini di data kami angka yang sering muncul itu yaitu 22, yaitu
dengan rumus sama dengan mode kita blok seluruh selnya, maka kita mendapatkan hasil modusnya. Nah, yang kesembilan yaitu geoman. Geoman ini di data kami mendapatkan hasil yaitu 16,58743. Nah, dengan rumus Excelnya yaitu sama dengan geoman dan setelah itu kita blok seluruh datanya, maka kita mendapatkan hasil geoman ya. Nah, yang ke-10 yaitu Harman. Harman ini di data kami mendapatkan hasilnya yaitu 15,666402 dengan rumus sama dengan Harman kita blok seluruh selnya. Nah, setelah itu persentil. Nah, di persentil ini kami mendapatkan hasilnya 26, yaitu sama dengan persentil dalam kurung array titik koma K. Nah, array ini kita akan blok seluruh data kita, dan K itu kita taruh hasilnya yaitu 1, 2, atau 3, maka mendapatkan hasilnya yaitu 26. Nah, setelah itu variansi. Nah, variansi ini dapat kita rumusnya yaitu sama dengan var kita blok seluruh datanya, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 25,3545. Nah, yang ke-13 yaitu kurtosis. Nah, kurtosis ini kami mendapatkan hasilnya yaitu minus 0,97806 dengan rumus sama dengan kur. Setelah itu kita blok seluruh datanya, maka dapatlah hasilnya. Nomor 14 yaitu squareness dengan hasil min 0,2792 dengan rumus sama dengan scale. Nah, kita blok seluruh datanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yursanto. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan yang kelompok kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu histogram. Dalam pembuatan laporan yang kami buat, kami membuat histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran atau dispersi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Dengan histogram, orang-orang dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Kemudian, dalam laporan kami juga membuat poligon. Apa itu poligon? Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus, sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik, atau juga sering disebut dengan poligon. Jadi dalam pembuatan poligon ini, kita harus terlebih dahulu membuat histogramnya, sehingga ketika histogram sudah kita buat, maka dari histogram itulah kita dapat membuat poligon, karena poligon ini akan menghubungkan titik-titik dari histogram tadi. Kemudian ada juga diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun menyajikan penyebaran dari suatu data, sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu. Jadi dengan diagram batang dan daun ini kita juga lebih mudah untuk mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Dengan begitu kita bisa menghemat waktu untuk mengurutkan data-data tersebut. Apalagi kalau data kita sampai seratusan atau bahkan ada sampai 1000-an. Kemudian ada yang namanya spinach. Spinach itu adalah ukuran dari asimetri distribusi probabilitas dari variabel acak bernilai nyata tentang nilai tengahnya. Nilai spinach bisa positif atau negatif atau tidak terdefinisi. Jadi spinach dalam laporan kami ini dalam pengerjaannya lebih banyak ke
hasil ke negatif. Mengapa bisa begitu? Karena untuk distribusi ini modal cenderung negatif, biasanya menunjukkan bahwa ekor berada di sisi kiri distribusi, dan condong positif menunjukkan bahwa ekor berada di sebelah kanan. Dalam kasus di mana satu ekor panjang tetapi ekor lainnya gemuk, kemiringan tidak mematuhi aturan sederhana. Kemudian ada juga modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Modus berguna untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Modus juga dapat digunakan untuk semua skala pengukuran data, mulai dari nominal hingga rasio. Jadi, ketika kita menggunakan modus, kita akan tahu data-data mana terbanyak yang sering muncul. Oke, kemudian ada juga diagram kotak garis. Apa itu diagram kotak garis? Diagram kotak garis adalah data statistik yang dipakai untuk menampilkan diagram kotak garis, yaitu statistik 5 serangkai yang terdiri dari data ekstrim seperti data terkecil dan data terbesar, Q1, Q2, dan Q3. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adrianto dengan nomor NPM 18351018. Saya jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data berkelompok. Nah, apa sih data kelompok tersebut? Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara mencari rata-rata data berkelompok, yaitu pertama dengan menggunakan titik tengah, yang kedua menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan yang ketiga menggunakan kode atau coding. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa sih data berkelompok itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian macam-macam jenis atau cara pengolahan data tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pengolahan yang pertama. Yang pertama itu adalah mean. Mean ini adalah rata-rata dari data yang diberikan. Rumus untuk mencari mean yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi N. Di sini X bar memiliki pengertian yaitu sebagai rata-rata. Yang X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Di sini adalah jumlah seluruh nilai data. Sementara N adalah jumlah seluruh frekuensi. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi untuk mencari nilai median ini, pertama-tama kita harus mengurutkan datanya agar dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya kita akan mengolahnya. Rumus mencari median adalah M sama dengan X setengah dalam kurung N tambah 1 tutup kurung. Di sini M itu adalah mediannya, yang X adalah data keberapa, dan yang N adalah jumlah seluruh frekuensinya. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Rumus untuk mencari kuartil yaitu adalah QI sama dengan TB ditambah dalam kurung besar I per 4 N dikurang FK per FI dalam kurung tutup kurung P. Di sini kita I yaitu adalah 1 untuk kuartil bawah, I sama dengan 2 untuk kuartil tengah, I 3 untuk kuartil atas. Sementara untuk TB adalah tepi bawah kelas kuartil, dan N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, sementara FI frekuensi kelas interval, dan yang terakhir adalah P yaitu panjang kelas intervalnya. Yang keempat adalah desil. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Di sini memiliki perbedaan pada kuartil. Kuartil memiliki 4 bilangan yang sama, 4 bagian yang sama, sementara di desil 10 bagian yang sama. Di sini rumus untuk mencari desil pada data berkelompok yaitu adalah DI
sama dengan TB ditambah I per 10N dikurang FK dibagi FI atau per FI tutup kurung P. Tidak jauh berbeda pada rumus kuartil tadi. Di sini tinggal mengganti 4-nya menjadi 10 untuk mencari desil. Pengertiannya keterangannya sama seperti kuartil tadi. I sebagai bilangan bulat kurang dari 10, yang TB-nya adalah tepi bawah kelas desil, yang N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas desil, yang FI frekuensi kelas desil, dan P yaitu panjang kelas interval. Oke, yang kelima ada persentil. Persentil adalah data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga terdapat 99 buah persentil. Rumus untuk mencari persentil tidak berbeda dari yang kedua tadi, yaitu kuartil dan desil. Di sini rumusnya tinggal mengubah yang kalau misalnya I bagi 4 dan desil 1 I bagi 10. Kalau di sini persentil I dibagi 100, maka rumusnya adalah PI sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurang FK per FI tutup kurung P. Selanjutnya kita masuk pada modus. Modus itu adalah pengolahan data yang ke-6, yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai frekuensinya yang paling tinggi. Yang ke-7 adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta beberapa dekat titik data di individu kemen ataupun rata-rata nilai sampel tersebut. Rumus untuk mencari standar deviasi kita yaitu S sama dengan kuadrat sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N kurang I N kurang 1. Di sini keterangannya adalah S sebagai standar deviasi, FI sebagai frekuensinya, XI sebagai titik tengah, dan X bar sebagai rata-rata, dan N sebagai jumlah data atau keseluruhan datanya ada berapa gitu. Yang ke-8 adalah deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Di sini untuk mencari deviasi rata-rata mempunyai rumus yaitu MD. MD di sini artinya mean deviasi atau deviasi rata-rata. MD sama dengan sigma FI di mana XI dikurang X bar per sigma FI. Di sini MD sebagai deviasi rata-ratanya, FI sebagai frekuensi, dan FI sebagai frekuensi X dikurang X bar sebagai rata-rata. Yang ke-9 ada variansi. Variansi adalah suatu nilai yang menggambarkan persebaran data kelompok tersebut dari rata-ratanya. Dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar dikuadratkan dal per N. Di sini mempunyai keterangan XI sebagai nilai tengah dari interval ke I, X barnya adalah nilai rata-rata sampel, FI sama dengan frekuensi interval ke I, K sebagai banyak interval, dan N frekuensi total data. Distribusi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas. Contohnya seperti 49 itu nilai kumulatif kurang darinya adalah 48,9. Observasi luar, yaitu mencari observasi luar atau outlier, yaitu observasi jauh berbeda dibanding observasi pada umumnya. Cara menentukannya itu adalah sejauh mana observasi dilakukan observasi luar. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. So next video. Thank you. Baiklah, saya Dendi Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang data pengolahan data. Yang saya jelaskan itu data discrete. Data discrete yaitu data bulat. Contohnya orang yang
Contoh satu orang, dua orang. Terus jumlah buah. Di sini saya akan menjelaskan tentang min data, modus data, min, persentil. Min data yaitu rata-rata data, yang rumusnya yaitu banyak data dibagi jumlah data. Modus data yaitu nilai yang sering muncul dari data tersebut. Min yaitu rumus matematikanya sama dengan N per sigma 1x1. Di sini min data kami yaitu jumlah data kami yaitu 174.1, yaitu kami ambil dari data Putri Tunggal yang kami ambil dari website yang disebut Furizal tadi. Terus dibagi 100, hasilnya 17,41. Yang kedua yaitu median. Yang kedua yaitu dari data kami, data modusnya yaitu 22 itu yaitu data yang sering muncul. Yang ketiga yaitu Herminnya yaitu N per sigma 1x1. N yang dari data kami tersebut yaitu data kami ada 100 dibagi dengan 6,38406, hasilnya 15,664. Persentilnya yaitu N per 100, data kami 100 dibagi 100 yaitu 1%. Nilai yang persentil yang kami cari yaitu persentil 26, yaitu 26 1/2 sama dengan 13,5 tambah 13,5 bagi 2, hasilnya 13,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini NPM 1835 10209 kelas 4B dari Universitas Islam Riau. Di sini dari kelompok statistik dan probabilitas data tunggal putri 100 besar ranking dunia minggu ke-7 2020. Di sini kami mengelola data menggunakan rumus min atau rata-rata, median, kuartil, trirata, dan rata tengah sebagai berikut. Sumber referensi yang data badminton kami dapatkan dari bwf.badminton.com dan wikipedia.org. Kami mencari data tersebut dari situs tersebut karena di situ terupdate. Sekianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.